Di episode kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh sebut saja bernama Putri. Dia adalah seorang wanita yang mempunyai keturunan dari sebuah kerajaan yang berada di Indonesia. Lalu dia harus melanjutkan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh buyut-buyutnya terdahulu. Namun dia menolak, dan seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Balik lagi bareng gue Bekri Topik di Rumah Gudang Misteri. Di episode kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh sebut saja bernama Putri. Dia adalah seorang wanita yang mempunyai keturunan dari sebuah kerajaan yang berada di Indonesia. Lalu dia harus melanjutkan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh buyut-buyutnya terdahulu. Namun dia menolak, dan seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalaupun misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Namanya Putri, seorang gadis modern yang tinggal di ibu kota, tetapi menyandang nama belakang dari salah satu garis keturunan raja yang ada di Indonesia. Ia selalu merasa berbeda, sering mengalami mimpi basah yang instan dengan seorang sosok pria tampan, wajahnya yang selalu samar, ditemani aroma laut dan bunga sedap malam. Perasaan aneh ini memuncak saat Rati berusia 25 tahun. Pada bulan purnama penuh di bulan Suro, ia sedang tertidur pulas. Tiba-tiba ia terbangun oleh rasa dingin yang menusuk. Kamarnya yang terletak di lantai 3 apartemen dipenuhi bau amis di air laut. Di kakinya berdiri sosok nenek tua dengan pakaian tradisional yang lusuh, kulitnya keriput dan matanya ceku. Namun tatapannya penuh kuasa. Sudah waktunya dicukup. Suara nenek itu seram. Janji leluhur itu harus ditepati. Kau adalah pengantin yang sudah lama ditunggu. Di istana tak terlihat di ujung lautan. Nenek itu mengangkat tangannya dan Rati melihat sebuah keris kecil dengan ukiran ombak mengeluarkan cahaya kehijauan seketika. Rati merasakan sakit yang luar biasa di hatinya, seolah ada sesuatu yang ditarik keluar dari tubuhnya. Ia pingsan. Keesokan paginya ia menemukan sebuah kalung perak tua dengan liontin berbentuk kerang di atas bantalnya. Kalung itu terasa sangat hangat dan seolah berdenyut. Khawatir dengan pengalaman gaib ini, Putri pulang kampung ke halamannya. Di pesisir, ia menemui bibi buyutnya bernama Puan Sari, yang merupakan pemegang rahasia spiritual keluarga. Dengan wajah pucat, Puan Sari menjelaskan, "Kita adalah keturunan dari seorang raja yang pernah membuat perjanjian darah dengan penguasa laut demi kemakmuran kerajaannya. Sebagai imbalan, setiap generasi seorang putri harus dipersembahkan sebagai istri spiritual
untuk memperkuat aliansi itu. Wansari menambahkan, pria tampan di mimpinya adalah pangeran gaib dari kerajaan di bawah laut. Keris dan nenek tua itu adalah petanda bahwa pangeran itu menuntut Rati atau putri sebagai pengantin berikutnya. Dan kalung kerang itu adalah ikatan yang tak terpisahkan. Pangeran itu menuntut putri sebagai pengantin berikutnya. Dan kalung kerang itu adalah ikatan yang tak terpisahkan. Jika kau menolak, kutukan akan menimpa seluruh keturunan. Jika kau menerima, kau akan hidup dalam teror dua alam, ujar Puan Sari sambil menangis. Putri menolak untuk menjadi tumbal. Ia meminta Puan Sari mencari cara untuk memutuskan ikatan itu. Jawabannya hanya satu. Ritual pelepasan sebuah tebing kuno yang menghadap langsung ke lautan. Tempat perjanjian itu pertama kali dibuat. Ritual harus dilakukan tepat pada tengah malam. Di malam berikutnya. Malam itu Rati berdiri di bibir tebing. Ombak di bawahnya mengamuk. Puan Sari mulai membakar kemenyan dan melantunkan mantra kuno yang gerang. Tiba-tiba angin besar datang dari arah laut membawa bau garam dan bunga. Lautan yang tadinya hitam kini memancarkan cahaya hijau rembulan yang menyilaukan. Di tengah ombak, Putri melihat sosok pria dengan mahkota perak dan tatapan matanya dengan penuh amarah. Itu adalah pangeran gaib. Dan dari mimpinya, tempo malam itu. Kau berani menolakku, Putri. Kau mengkhianati janji darah. Suara itu bukan suara biasa, itu adalah gemuruh ombak yang berdentum di telinga Putri. Putri merasakan tarikan yang sangat kuat, seolah ada tangan tak terlihat menariknya ke tepi tebing. Kalung kerang di lehernya memanas hingga hampir membakar kulitnya. Ia berteriak kesakitan. Wansari dengan cepat meraih keris kecil yang tadi dibawa nenek tua itu. Keris dengan ukiran ombak. Ia menancapkannya ke tanah sambil mengucapkan kalimat penolakan. Ikatan ini batal. Darah telah dibayar lunas oleh waktu. Wangsit ini telah dicabut. Saat keris menancap, listrik spiritual menyambar, memutuskan tarikat kuat pada Putri. Pangeran gaib menjerit murka. Jeritan yang terdengar seperti suara kapal pecah. Dihantam badai, cahaya hijau di laut menghilang diganti kegelapan pekat. Putri selamat, tetapi hidupnya tidak pernah kembali normal. Kalung kerang itu hilang, tetapi trauma spiritual menetap. Setiap ia berada di dekat air, terutama laut, ia merasakan dingin menusuk dan mendengar bisikan-bisikan marah dari bawah ombak. Ia tahu pangeran gaib itu tidak benar-benar pergi. Ia hanya terhalang dan akan terus mencoba mengambilnya sebagai pengantin laut yang dijanjikan. Hingga hari ini, Putri menghindari pantai dan malam purnama. Ia tahu sebagai keturunan kerajaan, ia membawa warisan yang berdarah dan perjanjian yang tak terhindarkan. Sebuah garis tipis antara hidup dan nyata dan dunia gaib yang setiap saat bisa menariknya kembali. Kisah spiritual yang melibatkan perjanjian kuno dan teror gaib memang sering melekat pada keturunan bangsawan Nusantara. Oke teman-teman, segitu saja cerita di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian, dan seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.